Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang pertama, yang saya hormati kepada Ibu Anggita Anggriana MH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum adat dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai mata kuliah hukum adat, yaitu pengertian dan ciri hukum adat, kemudian kebiasaan hukum adat. Baik, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Samia dengan NIM 1191233 dan dua rekan saya yaitu Wahyu Herdiansyah dan juga Wahyu Katri Saputra. Baik, pada kesempatan pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian hukum adat. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa sih hukum adat itu? Jadi, hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun masyarakat yang di dalamnya tentu ada nilai, ada norma, dan juga ada kaidah. Nah, karena adat ini merupakan suatu kebiasaan, maka dilakukan secara turun-temurun dengan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Tentunya hukum adat ini sendiri memiliki sanksi jika dilanggar oleh masyarakat adat. Nah, dengan adanya hukum adat, maka ada yang namanya kepala adat. Kepala adat ini merupakan seseorang yang berwibawa, yang mana ia bertujuan ataupun berfungsi untuk mengatur suatu hukum adat yang diberlakukan kepada tiap-tiap individu ataupun masyarakat adat. Beberapa ahli pun berpendapat mengenai pengertian hukum adat. Salah satunya Van Vollenhoven. Beliau berpendapat hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di sisi lain memiliki sanksi. Juga, hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri, karena hukum adat sudah menjadi dinamika dalam suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian hukum adat menurut Surjono Sukanto. Beliau berpendapat hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan atau dengan kata lain tidak dikodifikasikan, yang mana tentunya bersifat paksaan, artinya memiliki akibat hukum. Kemudian Supomo dan Hazairin mengambil kesimpulan mengenai pengertian hukum adat. Beliau berpendapat hukum adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, khususnya di Indonesia, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik itu merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, ataupun kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran. Jadi memang hukum adat itu pasti memiliki akibat hukum. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hukum adat itu berbeda dengan adat istiadat, karena hukum adat itu pasti memiliki akibat hukum ataupun sanksi ketika melanggar. Berbeda dengan adat istiadat, yang mana adat istiadat itu hanya sekedar suatu kebiasaan dilakukan secara terus-menerus, tetapi tidak ada memiliki akibat hukum ataupun sanksi di dalamnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyu Katri Saputra dengan NIM 1191216. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu terkait pengertian hukum adat menurut pakar hukum adat, seperti itu. Nah, di sini berikutnya ada menurut Profesor Mr. Dr. Hazairin gitu.
beliau menyatakan bahwa adat itu adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat. Yaitu bahwasanya norma-norma adat ini berupa adat-adat kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana dari yang dikatakannya, perbedaan sifat atau corak antara norma kesusilaan dan norma hukum dapat dilihat dari bentuk perbuatannya, seperti itu. Jika perbuatan hukum berbentuk dilarang atau disuruh, maka perbuatan kesusilaan berbentuk dicela atau dianjurkan. Nah, sehingga pada hakikatnya hukum itu berbentuk berurat daripada kesusilaan, seperti itu. Nah, berikutnya menurut Profesor Mr. M. Jojo Diguno gitu. Di dalam seminar hukum adat dan perbedaan hukum nasional, Jojo Diguno pernah mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan. Nah, berikutnya menurut Mr. G.H.T. Billy Freud. Nah, dalam bukunya yang berjudul Inleiding to the Rechtswetenscape in Netherlands. Nah, memberi pemahaman hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, berikutnya menurut Profesor Mr. B. Terhar BZN, beliau menyatakan bahwasanya pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Terhar dalam pidato Disnatalis Rexogeschool Batavia in 1937 yang berjudul Head Adat Rechts van Nederland India in the Wetenscape. Ada juga yang bahasa Belanda nih, saya nggak paham juga. Praktik and Anderwich. Nah, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, seperti itu. Nah, sehingga artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali, seperti itu. Nah, menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis, terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja, dan lain sebagainya, seperti itu, merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, seperti itu. Ini dalam artian luas ya, kawan-kawan. Nah, kemudian keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan atau wibawa serta merta spontan dan tidak seorang pun yang berani membangkang gitu dari aturan tersebut, seperti itu. Sehingga pelaksanaannya dipenuhi secara sungguh-sungguh dari masyarakat tanpa pilih kasih, seperti itu. Ini dalam cakupan masyarakat yang berada di dalam ruang lingkup hukum adat tersebut, seperti itu. Nah, sehingga wajar jika kemudian tidak ditemukan adanya kitab tertulis yang disebar secara resmi. Karena hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu sendiri, seperti itu. Sehingga tidak hanya hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan, dan petugas desa lainnya, seperti itu. Sehingga keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi saja, seperti itu. Tetapi juga sebagian besar konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan melalui jalur ini, seperti itu. Dan ini juga berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut, seperti itu. Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kezaliman yang mempunyai akibat hukum, seperti itu. Kemudian berikutnya nih, ciri hukum adat ini kami hanya mengutip sedikit agar masuk dari pengertian hukum adat gitu. Karena sebenarnya ini juga akan dibahas nanti pada pada presentasi kelompok ketiga, seperti itu. Nah, ciri-ciri hukum adat sedikit saja menurut Wijdodipuro gitu.
1995. Ciri-ciri hukum adat adalah yang pertama, hukum adat tidak tersurat atau tidak tertulis. Atau kalau bahasanya itu tidak dikodifikasikan seperti itu. Karena dia merupakan suatu peraturan yang muncul secara begitu saja dan dilakukan secara turun-temurun seperti itu di masyarakat gitu. Sehingga tidak ada kodifikasi resmi dari hukum ini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ciri hukum adat tidak dibukukan. Ya. Ini mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, susunannya tidak berurutan. Nah, karena ini kan tidak dikodifikasikan kawan-kawan kan, sehingga ya bagaimana dia bisa berurutan gitu, sedangkan dia tidak dikodifikasikan seperti itu. Jadi acak aja gitu. Apa yang kita ketahui ya itu gitu. Apa keputusan ketua adat ya itu gitu, seperti itu. Bukan berdasarkan yang dikodifikasikan, sehingga beda halnya dengan kayak undang-undang dan lain sebagainya gitu kan, bisa disebutkan pasal berapa, ayat berapa, dan ini jelas berbeda gitu dengan hukum adat seperti itu kan kawan. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan pertimbangan atau konsideran dalam mengambil suatu keputusan. Saya tidak tahu juga ya, ini mungkin ciri adat yang dikemukakan oleh Wikjo Dipuro gitu, tapi setahu saya pasti ada pertimbangan ya dari ketua adat yang mengambil keputusan terkait hukum adat ini. Kemudian yang kelima, tidak ada penjelasan secara sistematis terhadap pasal-pasal aturannya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Hardiansah, terkait kebiasaan hukum adat. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahyu Hardiansyah dengan NIM 1191-2020 akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu kebiasaan hukum adat. Hukum adat. Hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Kebiasaan hukum adat. Yang pertama, panggilan dalam keluarga. Sebutan saudara dalam keluarga pada suku Melayu, yaitu anak pertama dalam keluarga suku Melayu, Riau, dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua, Ngah atau Ongah. Anak di bawahnya dipanggil Cik. Dan yang paling bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Dalam panggilan tersebut, umumnya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya si hitam, yakni Cik dengan ciri fisik berkulit hitam. Yang kedua, tradisi berkapur sirih. Di kehidupan masyarakat Melayu, dikenal sebagai sebuah tradisi yang diberi nama dengan berkapur sirih, yakni sebuah tradisi makan sirih yang diramu dengan kapur dan pinang. Selain untuk dimakan, sirih dikenal sebagai lambang adat resmi dan adat istiadat Melayu yang telah menjadi suatu kepastian di dalam beberapa upacara adat kaum di rantau-rantau Melayu, dari upacara pernikahan hingga pengobatan tradisional. Yang ketiga, tradisi pakaian Melayu. Menurut adat suku Melayu, di dalam hal berpakaian hendaklah mengacu kepada asas resmi, yakni sesuai pakaiannya, sesuai yang memakainya, sesuai pula menurut ketentuan adat yang diberlakukan. Dalam hal ini, ihwal berpakaian. Mengacu pada hal tersebut, menyebabkan orang-orang Melayu selalu memilih pakaian yang sesuai dengan diri dan kedudukannya, berusaha memakai pakaian dengan baik dan benar, dan berusaha agar tidak melanggar segala pantang larang dalam berpakaian, dan berusaha pula menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, tradisi kematian. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh pihak keluarga akan menyampaikan peristiwa kematian ini kepada tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah, serta tetangga sekitar secara beranting. Selain itu, alat komunikasi tradisional yang bernama beduk juga dibunyikan dengan nada yang khas di telinga. Saat mendengarkan suara beduk yang khas tersebut, masyarakat akan paham bahwa salah satu anggota masyarakat ada yang meninggal dunia. Kemudian, masyarakat akan segera melayat.
Warga suku Melayu yang datang melayat biasanya membawa bawaan berupa beras dan makanan pokok lainnya. Selain itu, juga yang datang langsung membaca surah Al-Quran, khususnya surah Yasin, di samping mayat. Biasanya penguburan dilakukan antara pukul 14 sampai 16 sore. Yang kelima, tradisi perkawinan. Khusus wanita Melayu, sebelum menikah, calon pengantin dilarang bepergian kecuali mendapat izin dari orang tuanya. 1 minggu sebelum menikah, dilarang keras bepergian, dan 3 hari sebelum menikah juga dilarang bepergian. Dipercayai ketika aturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Bisa disimpulkan, adat pernikahan pada budaya Melayu terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Dan pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.